Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Amanda Putri Febilestari dari kelas 2A, jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Baik, di sini Amanda akan menjelaskan apa saja indikator untuk dikatakan sebagai negara. Nah, yang merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Sintong Arion, Hutapea, SHMH. Baik. Definisi indikator. Baik, Amanda akan menjelaskan dari definisi indikator negara hingga yang berkaitan langsung. Nah, definisi indikator menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator memiliki beberapa arti antara lain alat ukur yang menunjukkan, menandakan, atau memberi petunjuk tentang sesuatu. Tanda atau petunjuk yang dapat digunakan untuk mengetahui atau memprediksi sesuatu. Nah, kemudian adapun definisi indikator menurut United Nations Development Program UNDP. Nah, indikator ini adalah variabel yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan atau pencapaian dalam mencapai tujuan tertentu. Biasanya dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, atau lingkungan. Nah, definisi negara. Secara umum, negara adalah suatu wilayah geografis yang memiliki penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Negara diakui oleh negara-negara lain dan memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Nah, menurut para ahli, salah satunya George Jelinek, negara adalah suatu persekutuan manusia yang berdiri di atas wilayah tertentu yang diperintah oleh suatu pemerintahan yang berdaulat. Nah, yang kedua menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu orde hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam suatu wilayah tertentu. Nah, selanjutnya itu indikator untuk dikatakan sebagai negara. Yang pertama ada wilayah. Nah, memiliki wilayah geografis yang jelas dengan batas-batas yang diakui oleh negara lain. Memiliki kedaulatan atas wilayahnya, termasuk laut teritorial dan ruang udara. Definite territory adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat bermukim penduduknya. Nah, suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan delineasi batas wilayah. Pengertian wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan laut. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan oleh batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Nah, wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai. Negara menempati suatu teritorial dengan batas-batas tertentu yang dianggap sebagai esensi utama suatu negara. Nah, menurut Willoughby, eksistensi negara sangat bergantung pada hak negara atas teritorial yang dimilikinya sebagai sebuah kesatuan sosial yang nyata, juga sebagai kesatuan geografis. Yang kedua, penduduk. Memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya. Memiliki pemerintahan yang mengatur dan mengelola kehidupan penduduknya. Oppenheim Lauterbach
Pak Pahan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama. Pada umumnya, penduduk suatu negara terdiri dari dua tipologi. Yang pertama, penduduk yang merupakan warga negara yang di setiap negara merupakan mayoritas dari jumlah penduduknya, di mana penduduk tersebut secara permanen di dalam wilayah negara yang bersangkutan serta memiliki hubungan khusus dan timbal balik dengan negara tersebut. Nah, yang kedua, penduduk yang bukan warga negara adalah orang asing atau orang yang bukan warga negara dari negara yang bersangkutan, atau ada juga orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraannya. Nah, selanjutnya, ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Memiliki pemerintahan yang berdaulat dan independen, memiliki struktur dan fungsi pemerintahan yang jelas, memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara seperti menjaga keamanan dan ketertiban, menyediakan layanan publik, menegakkan hukum, dan mengelola hubungan internasional. Penduduk yang mendiami atau bermukim di suatu wilayah hidup dengan mengorganisasikan diri mereka yang kemudian disebut sebagai negara. Nah, berguna untuk mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah agar dapat mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat. Maka perlu adanya suatu kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya suatu tujuan negara. Nah, keempat, pengakuan internasional. Pengakuan dari negara lain termasuk dalam unsur pelengkap terbentuknya suatu negara. Meski bukan termasuk unsur mutlak, pengakuan dari negara lain sangat penting bagi kedudukan suatu negara dalam lingkup internasional. Berdasarkan jenisnya, pengakuan dari negara lain dapat dibedakan menjadi pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan terhadap suatu negara yang telah memenuhi unsur konstitutif yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya secara hukum. Sedangkan pengakuan secara de jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain. Nah, yang kelima yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional dengan negara lain tidak dapat diamati secara langsung karena bersifat subjektif dan situasional. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional ini memerlukan proses panjang melalui adanya pengakuan keberadaan negara-negara lain terhadap keberadaan atau keberadaan negara yang bersangkutan. Dengan demikian, pengakuan masyarakat internasional mengandung nilai hukum yang mendasari eksistensi suatu negara baik secara de facto pada kenyataannya dan de jure berdasarkan hukum. Kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lain dapat dipandang sebagai wujud dari kedaulatan negara, khususnya kedaulatan yang bersifat eksternal, kedaulatan keluar. Kedaulatan eksternal inilah yang menjadi salah satu kewenangan negara dalam melakukan hubungan hukum internasional. Sedangkan kedaulatan internal bukan merupakan faktor penentu eksistensi suatu negara. Oleh karena itu, hukum internasional tidak menimbulkan masalah langsung dalam negeri masing-masing negara.
Nah, itulah yang dapat Amanda sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.